Operasionalisasi variabel skripsi. Banyak banget mahasiswa yang kebingungan di bagian ini begitu. Maksudnya apa sih operasionalisasi variabel? Nah, di sini sebenarnya variabel ini sudah dimiliki mahasiswa, ya. Teorinya sudah dimiliki, variabelnya sudah dimiliki, tetapi belum cukup operasional. Artinya belum benar-benar siap digunakan untuk menganalisis fenomena yang akan diteliti. Sehingga bagian operasionalisasi variabel itu sebenarnya menjelaskan bagaimana sih variabel ini nanti bisa dijembatani dari yang sangat teoritis menjadi sangat praktis atau siap digunakan di lapangan. Nah, itu sebenarnya bagian ini itu berbicara itu. Nah, di sini saya buat sebuah tabel, biasanya tabel operasionalisasi variabel seperti ini, bisa sangat beragam tetapi basicnya seperti ini, terutama ini digunakan untuk penelitian yang sifatnya deskriptif, ya. Kita punya kolom variabel, lalu ada definisi konsep, kemudian definisi operasional, indikator, dan pertanyaan atau pernyataannya seperti apa. Nah, kalau kita lihat variabel ini apa sih? Saya pernah jelaskan di konten saya sebelumnya. Variabel ini konsep yang memiliki variasi nilai. Ini contoh saya punya partisipasi. Ya pasti variabelnya ini berkaitan dengan sejauh atau setinggi dan serendah apa sih partisipasi yang akan kita lihat. Jadi ada variasi nilainya. Kemudian definisi konseptual itu definisi dari variabel yang secara harfiah atau literally ada di buku atau referensi yang Anda gunakan, ya. Dan kemudian definisi konseptual ini diubah menjadi definisi yang lebih operasional sesuai dengan fokus penelitian Anda, ya. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian definisi operasional ini harus diukur dengan indikator. Indikator juga pernah saya jelaskan di konten saya sebelumnya. Indikator ini adalah tolok ukur, ya. Dan yang terakhir, bagaimana indikator ini digambarkan dalam pertanyaan atau pernyataan yang relevan untuk nantinya misalnya dimasukkan ke dalam kuesioner dan seterusnya. Nah, kita sekarang, saya punya contoh. Saya punya landasan konseptual mengenai good governance, tata kelola pemerintahan yang baik. Ya, tata kelola pemerintahan yang baik ini punya banyak sekali variabel, ya. Ada macam-macam. Salah satunya partisipasi. Ya, ada partisipasi, transparansi, akuntabilitas, kesetaraan hukum, keadilan, responsivitas, dan seterusnya. Nah, di sini saya kasih contoh satu saja, partisipasi. Itu adalah variabel. Ya. Definisi konsepnya apa? Kita lihat di sumber referensi yang kita kutip, ya. Mau Anda parafrasekan boleh, tetapi saran saya sebenarnya kalau untuk operasionalisasi variabel jangan diparafrasekan supaya kita betul-betul secara presisi bisa paham itu maksudnya apa dan pembaca juga bisa paham. Jadi misalnya contoh di sini partisipasi itu apa sih? Keterlibatan aktif warga negara dalam program pemerintah. Misalnya seperti itu, definisi di bukunya seperti itu. Nah, secara operasional, definisi operasional, kita buat definisinya secara lebih siap digunakan untuk penelitian kita. Misalnya, penelitian kita berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan, atau pelayanan pembuatan IKTP deh, misalnya. Atau pelayanan perizinan usaha. Nah, saya buat pelayanan perizinan usaha, begitu. Sehingga di sini saya ubah definisi konsep tadi menjadi definisi operasional. Partisipasi adalah keterlibatan, bukan lagi warga negara, tetapi pengguna layanan, ya, dalam pelaksanaan program pelayanan perizinan usaha. Nah, jadi sudah lebih operasional, sudah lebih siap digunakan untuk penelitian Anda. Ya. Indikator partisipasi ini apa? Oke, di sini misalnya saya punya satu indikator, yaitu ruang pengaduan untuk perbaikan layanan. Nah, misalnya seperti itu. Nah, di situ kita bisa tuliskan indikator dari keterlibatan aktif tadi bisa diraih, ya, partisipasi itu bisa diraih ketika ada ruang pengaduan untuk memperbaiki layanan. Nah, misalnya seperti itu. Nah, pertanyaannya kemudian apa? Kita bisa tanyakan ke para responden. Apakah telah tersedia ruang pengaduan bagi pengguna layanan yang digunakan untuk memperbaiki pelayanan? Nah, jadi sederhana, ya. Nah, di sini kita sudah bisa paham bahwa apa? Partisipasi tadi sudah siap kita gunakan. Ya, dan pertanyaannya sudah langsung terbayang. Jadi nanti kita akan mengukur partisipasi ini dengan pertanyaan apa, indikatornya apa, dan seterusnya. Ini kita sajikan secara bertanggung jawab. Nah, tipsnya apa, teman-teman? Tipsnya sebenarnya kalau di sini teman-teman yang pertama tidak boleh mengutip atau mencontek dari skripsi lain. Karena apa? Mulai dari definisi operasional ke belakang tentu akan berbeda-beda. Ya. Kasusnya berbeda dan seterusnya. Lalu yang kedua, tips yang kedua di sini sebenarnya skill yang paling diutamakan itu adalah logika. Ya. Dari definisi konsep bagaimana bisa dikontekstualisasikan menjadi definisi operasional, indikatornya seperti apa dan seterusnya. Jadi itu sangat-sangat logis dan itu
tips yang ketiga, Anda ngerjainnya harus urut dari depan. Ya, nggak bisa Anda kemudian ngerjain pertanyaannya dulu baru menetapkan indikator dan definisi operasionalnya seperti apa. Saya pikir itu teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih.